Oke, udah merekam. Oke, Monggo, oke. oke. Selamat malam teman-teman. Eh, Selamat malam Minggu. Jadi hari ini kita bakal mulai. Sebenarnya ini bukan diskusi biasa ya, ini lebih ke kelas ya. Karena emang pemaparannya akan lebih mendemonstrasikan bagaimana kita tuh membuktikan gitu dalam logika gitu. Nah, salah satu metodenya tuh pohon logika gitu. Yang menurut saya sendiri pohon logika itu salah satu cara pembuktian yang paling mudah ya dan paling simpel dibandingkan kalau teman-teman pernah menyampaikan di matematika atau di filsafat atau di ilmu komputer, biasanya kan teman-teman taunya mungkin truth table ya, tabel kebenaran ya. Jadi kita apa namanya mesti membuat kotak-kotak ya, kotak true or false gitu. Ya itu tergantung proposisinya itu ya. Kalau proposisinya itu ada dua gitu ya, dua pangkat dua gitu, dua pangkat n kan soalnya rumusnya dua pangkat dua gitu. Jadi ketika dua proposisi ya paling empat kotak gitu ya. Tiga proposisi delapan kotak gitu. Lah gimana kalau lima proposisi? Ya teman-teman harus membuat 32 kotak dan itu nggak efisien ya teman-teman ya. Dan bisa dibilang caranya udah cukup jadul ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin ini pohon logika ini yang nggak akan cuma berguna bagi teman-teman yang ingin ya meneliti logika atau ya menyimpulkan logika klasik gitu. Karena ya walaupun yang di sini dibahas logika klasik, pohon logika ini akan banyak berguna gitu nanti di banyak logika gitu. So, yang dan ya ini metodenya juga dikenalkan sama Lipke kalau nggak salah ya. Oh, correct me if I'm wrong. Dan juga kalau di literatur yang terbaru salah satunya digunakan sama Priest gitu. Untuk membuktikan dari logika klasik sampai relevan dari yang ada kuantornya bahkan nggak ada kuantornya sampai yang ada kuantornya. Nah, setelahnya mungkin langsung aja ya bisa di eh, bisa dilanjutkan oleh Bung Ahnaf ya. Oke, oke. Tuh, oke. Terima kasih, Bung Akil, sudah membuka. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Dalam malam ini kita kali ini akan bahas soal pohon logika yang sudah diintroduksi oleh Mas Akil tadi. Ini ngomongin pohon, memang pohon ya. Jadi beneran kayak pohon, tapi pohonnya kebalik. Jadi akarnya itu yang di atas, tapi cabang-cabangnya nanti yang di bawah. Nanti kita bisa lihat ya. Kalau aku sih ngebayangin ini sih kayak kayak anggur ya, kayak kayak menjalar gitu. Sebenarnya bukan kayak pohon, tapi ini disebutnya ya proof tree gitu lah, logic tree gitu. Nah, jadi kita akan ya jangan lupa siapin pulpen juga karena kita latihan. Dan kalau mau acuan, buku acuannya kita ini tadi udah di-mention juga oleh Akil juga di Graham Priest. Ini di bab 1 ya. Ini kita ngomongin soal logika klasik. Dan aku harap teman-teman istilahnya udah dapat gambaran tentang logika klasik ya, secara umumnya. Karena aku pikir logika klasik itu diulang-ulang terus. Jadi kalau kita ngomongin logika utama, kita tahu kalau logika itu kan tentang penalaran ya. Nah, logika tentang penalaran. Nah, kalau kita ngomongin di eh, penalaran secara umumnya, itu secara sistemiknya di logika itu dibagi jadi dua. Jadi kalau yang pertama itu ada namanya semantik. Ini kemarin kalau teman-teman ada yang udah nonton videonya sama Bung Martin atau ya Bung Martin atau mungkin diskusi-diskusi kita sebelumnya, kita udah pernah bahas ini juga. Jadi kalau misalkan semantik itu yang pertama, itu adalah tentang nilai kebenaran. Ya bisa bilang makna, bisa dibilang sorry, oh gini, ya bisa bisa bilang makna, bisa dibilang eh, interpretasi juga bisa, tapi di sini lebih gampangnya adalah nilai kebenaran.
kebenaran. Nah, sementara yang satunya adalah sintaksis. Kalau di bahasa sintaksis kan language atau apapun itulah ya. Apa struktur gramatika, tapi kalau di sini tuh lebih ke proofing-nya, lebih ke proof, pembuktian. Nah, jadi kalau kita ngomongin sintaksis itu ngomongin soal tahapan-tahapan, guys. Jadi tahapan-tahapan gimana kita membuktikan sebuah pernyataan gitu. Bagaimana kita tahu kalau suatu hal itu bisa disimpulkan dari hal yang lain. Nah, kalau semantiknya itu soal uh, ya gampangnya ya soal yang tadi udah diomongin aku juga tentang tabel kebenaran, terus kita lihat true false-nya gitu. Nah, terus apakah semuanya true? Semuanya true berarti ya udah itu tautologis gitu ya. Nah, apakah kalau misalkan premisnya true, itu kesimpulannya juga true, nah itu berarti dapat disimpulkan. Gitu. Itu semantik. Tapi kita akan coba ulas dulu sekilas sehingga teman-teman dapat gambarannya juga. Jadi intinya ini aja, kalau teman-teman mau ngomongin soal logika, ya ngomongnya adalah logika tentang kebenaran, semantik, sama sintaks. Nah, kalau kita ngomongin soal semantik, tadi ya, semantik itu gampangnya adalah tadi benar sebenarnya nilai kebenaran, tapi nilai kebenaran ini adalah nanti direpresentasikan oleh sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu disebut fungsi V atau fungsi interpretasi. Fungsi V adalah fungsi inter. Nah, jadi dia fungsi yang menginterpretasi. Nah, interpretasi di sini maksudnya adalah dia memetakan sebuah proposisi ke nilai kebenaran. Kalau proposisi kan kita tahu ya, proposisi kalau nggak A, B, C gitu ya, dan seterusnya. Proposisi itu apa ya? Anaf makan, ya ada subjek predikat gitu ya, atau subjek predikat objek itu proposisi ya. Nah, dia itu V ini memetakan proposisi-proposisi ini ke nilai kebenarannya. Jadi misal kita punya fungsi V atas A gitu ya, VA sama dengan 1, atau sama dengan true sama aja. Jadi kalau sama dengan 1 kayak gini, itu maksudnya adalah V ini nilai ya, nilai kebenaran. Jadi nilai kebenaran dari A adalah benar. Jadi gitu cara bacanya kayak gitu. Jadi ini tuh nilai kebenaran dari A adalah benar. Nah, kalau misalkan V A sama dengan 0, itu berarti nilai kebenaran dari A itu salah, gitu, nilai kebenarannya. Nah, seperti kemarin kalau misalnya kita ngomongin 4 nilai, 3 nilai, nanti ada B itu not both, terus ada N itu neither, nah, kayak gitulah. Dan nanti ada nilai kebenaran yang lainnya lagi gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah, ini tuh apa? Ini tuh merepresentasiin tabel kebenaran yang dulu teman-teman mungkin udah pernah belajar. Misalkan kita ngomongin A dan B gitu ya. Nah, ini tabel kebenaran nih. Kalau misalkan A-nya itu 1100 ya kan, B-nya kan berarti 1010 ya kan. Terus dan ini apa gitu kan? Dan ini kan berarti kan 1000 ya kan. Ini teman-teman aku yakin udah sangat umum. Nah, berarti dan ini kan satu, dia bernilai satu dannya jika dan hanya jika A dan B-nya itu nilainya 1. Nah, ini berarti ini tuh tabel ini, sorry. Nah, tabel ini itu bisa direpresentasiin secara semantiknya ke dalam gini, B, A dan B sama dengan 1, if and only if, atau jika dan hanya jika nilai dari A sama dengan 1 dan nilai dari B sama dengan 1, kan gitu kan? Ya kan? Nih, teman-teman bisa ngecek nih. Kan dia cuman bernilai benar ketika sementara yang lainnya salah kan. Kalau nilainya berbeda atau dua-duanya 0, dia salah. Tapi kalau misalkan A dan B-nya itu sama-sama benar, ya itu jadi benar. Jadi ya gini, diterjemahinnya. Jadi sebenarnya semantik itu cuman gampangnya untuk awalan itu ya menerjemahkan tabel itu.
Nah, ini kalau teman-teman mau yang lain-lain, misalkan kayak negasi, ya. Negasi itu apa sih gitu? Definisinya kalau soal semantiknya ya, negasi gitu ya, negasi A sama dengan satu, if and only if nilai dari A sama dengan nol gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita terjemahkan dalam bentuk tabel, ya kita bisa nemu juga. Misalkan negasi A gitu, ini A gitu ya. Jadi kalau misalkan negasi A-nya 1 ya A-nya 0 gitu. Kalau misalkan negasi A-nya 0 ya A-nya 1 ya kan. Nah, ini sih pernyataannya sama gitu. Jadi dia merepresentasikan satu sama lain gitu. Ini semantik. Nah, teman-teman kalau mau cari sistem apa, kalau mau cari yang lain-lainnya nanti teman-teman udah seenggaknya punya intuisinya lah ya. Intuisi untuk memahami tabelnya gitu dulu. Seenggaknya teman-teman kupikir udah setidaknya ingat. Ini untuk semantiknya. Gambaran aja ini, perkenalan. Nah, sekarang mungkin lanjut ya, kalau misalkan kita mau ngomongin atau, mungkin untuk biar memperjelas, atau itu kan A atau B gitu. Nah, itu satu, itu jika nah jika apa? Mungkin ada teman-teman yang nangkep, atau mungkin tabel kebenarannya deh, ada teman-teman yang bisa, ada yang berani? Atau ini benar ketika apa? Kita langsung mungkin di chat atau di mic, gimana? Ada? Atau? Jadi atau ini benar ini ketika apa nih? Ini aku perjelas lagi nih, ini kan 1100 nih. Terus ini 1010. Nah, atau ini itu benar ketika apa dia? Salah satunya benar atau salah satunya salah bukan, Mas? Betul. Jadi gimana nih kalau misalkan dari atas ke bawah ini gimana nih bentuknya? Bung Bung Andri Marcelo ya tadi. Ya, Berarti 1100 ya, 1110 kan ya. Nah, ini kan. Kenapa? Karena seenggaknya salah satunya benar kan. Nah, ini kan ini salah satunya ini benar, ya benar, gitu kan. Kalau misalkan A-nya benar, B-nya salah ya tetap benar. Nah, kalau nolnya salah, B-nya benar ya tetap benar. Tapi kalau dua-duanya salah, baru dia salah, gitu kan. Nah, ini jika dan jikanya apa? Ya jika dan jikanya ya simpel aja. Berarti antara nilai A sama dengan 1 atau nilai B sama dengan 1. Ini sama aja, dia ngerepresentasiin. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang masih kurang nangkep, bilang ya ini cuman sekilas saja. Ini untuk pengantar langsung nanti ke proofing biar teman-teman juga nangkep. Jika maka kalau dalam logika klasik ya jangan pakai inilah, jangan pakai panah, kayak tapal kuda aja. Jika A maka B ini simbol ini itu nilainya sama dengan 1. Nah, ini disebut material kondisional ya. Jadi makanya kenapa dia disebut material, karena dia nggak sebenarnya nggak begitu peduli dengan hubungan antara A dengan B, ini nggak peduli. Jadi dia cuman yang penting A-nya bener apa enggak atau B-nya bener atau enggak. Yang sebenarnya intinya adalah yang nilai ketika nilainya itu salah atau nilainya B itu benar. Jadi kalau misalnya kita taruh di tabel, misalkan kita tahu 1100, kita tahu di sini 1010, yang di tengahnya itu ya 1011, karena dia benar ketika A-nya salah, terus B-nya atau B-nya benar.
Nah, ini kan di sini A-nya salah nih. Ya, berarti dia benar kan? Di sini kebetulan B-nya benar. Terus di sini B-nya benar. Di sini jelas benar. Nah, sementara kalau yang di tengah, kan ini kan jelas menyalahi definisinya. Karena A-nya benar dan B-nya salah. Nah, ini kan bisa atau berarti dia nolnya di sini. Jadi material kondisional itu atau implikasi material analogi klasik itu adalah gampangnya adalah ingin menunjukkan bahwa jika A maka B itu berarti bernilai salah jika kondisi syarat awalnya antecedennya itu benar, konklusinya salah. Nah, itu baru salah. Selain itu dianggap benar. Nah, ini yang kemarin aku sempat vacuous. Nah, ini aku sebut vacuous true. Nah, dia benar tapi antecedennya salah. Jadi vacuous. Ini kebenaran kosong gitu. Nah, ini secara umumnya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau lebih dalam lagi kan jika dan jika gimana Mas atau Bang? Gitu, misalkan cuma satu satu evaluate apa gitu. Ya gampangnya ya tinggal gini aja. A jika B sama dengan satu gitu. Terus N VA PB maka A sama dengan satu gitu aja ya. Jadi bolak-balik gitulah panahnya ini bolak-balik. Jadi panahnya ke sini dan panahnya ke sini. Nah, umumnya gampangnya ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke mungkin ada pertanyaan, kalau teman-teman ada pertanyaan soal yang semantiknya, mungkin bisa langsung tanya aja. Ini soal semantik kita cuma sekilas saja, yang penting teman-teman dapat gambarannya. Nah, sekarang kita ke semantik sintaksis. Nah, kita ke pohon logikanya ini. Jadi gimana gunanya sintaksis ini? Sintaksis ini menunjukkan sebenarnya tahapan atau suatu hal yang teman-teman bisa bayangkan untuk melihat apakah suatu hal itu valid atau enggak tanpa perlu kita ngomongin fungsi ini gitu, yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kita di sini ngomongin soal pembuktian. Nah, sebenarnya pembuktian itu ada banyak sebenarnya. Di pembuktian ya pertama proof tree, pohon, terus ada namanya sequen kalkuli, ini Gensen, terus ada Hilbertian, terus mungkin ada hal yang lain yang aku nggak tahu, tapi seenggaknya yang aku tahu jauh ini 3. Terus ada aksiomatik juga apa ya? Hilbertian termasuk aksiomatik juga sih, in a way. Jadi ada banyak sebenarnya untuk pembuktian. Nah, yang umumnya kita ngomongin selalu aksiomatik ya, ketika orang-orang selalu berkata, itu adalah aksiom gini-gini ya, approach mereka adalah aksiomatik. Tapi kalau misalkan pakai pohon logika ya nggak aksiomatik. Approach-nya adalah rules atau aturan-aturan doang. Nggak ada aksioma yang harus kita percaya selalu benar gitu. Misalkan kayak modus ponens dianggap selalu benar, itu kan dianggap aksiomatik ya, maybe gitu di suatu konstruksi tertentu. Tapi kalau misalnya kita pakai pohon logika ya kita nggak peduli soal rules-nya, nggak peduli soal aksiomnya. Yang kita pedulikan adalah rules dari setiap konektif. Nah, yang kita sebut konektif itu yang tadi itu kayak jika maka ini konektif, jika nah jika itu konektif ya. Terus dan sama atau itu konektif ya. Terus ini negasi ini juga konektif dan terus atau itu juga konektif. Yang tadi kita ngomongin disebut konektif. Nah, jadi kita cuman peduli dengan konektif. Jadi kita fokus ke penghubung antar proposisinya. Sebenarnya teman-teman kalau udah belajar, udah paham dengan translasi, gimana caranya nerjemahin atau menyimbolisasi, pohon logika jadi metode yang sangat cepat banget gitu untuk diterapin.
Jadi simpelnya ya tadi rules tadi itu jadi lebih sederhana lagi. Misal kita mau ngomongin misalkan kita mau ngomongin atau itu atau B, ketika kita punya proposisi ini, kita tinggal membuat cabang aja. Jadi A di sini B, itu aja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini ada dua percabangan kebenaran dari A atau B. Iya, antara A-nya benar atau B-nya benar. Ini jadi bercabang. Gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, sementara kalau dan, gitu kan, kalau A dan B, itu ya berjejer aja. A terus B, gitu. Atau B terus A sama aja. Kalau dan itu sama aja. Nah, ini berjejer ke bawah gini. Jadi dia kayak lurus aja gitu kalau misalkan dan. Ntar atau itu bercabang. Nah, ini merepresentasikan tadi. Kalau misalkan A dan B itu berarti ya A dan B-nya benar gitu. Jadi langsung turun jadi A sama B gitu aja. Sementara kalau misalkan kita ngomongin atau ya dia bercabang. Intinya dari sini aja, sebenarnya sama sama negasi ya. Kalau negasi itu harus ada negasinya double. Kalau misalkan ada negasi double kayak gini, dia turunnya jadi A gitu aja. Kalau logika klasik ya, kita ngomongin di sini konteksnya logika klasik. Nah, di sini jadi dasar awalnya gitu teman-teman. Nah, nanti itu bentuk pohonnya itu nanti bakal tergantung proposisi yang hendak dibuktikan juga. Tapi seenggaknya dari sini teman-teman bisa memahami bahwa kalau misalkan atau nih itu kayak bercabang gitu. Teman-teman bisa ngebayangin kalau dan itu berarti cuma turun gitu aja. Kalau negasi ya kalau misalkan double baru hilang. Kalau satu doang enggak. Nah, semisal kita mau nge-proving yang enak apa ya? Nge-proving De Morgan gitu semisal. Kan ada negasi ya, ada negasi terus ada dan sama atau. De Morgan itu enak buat nge-prove. Calon kita mau punya ini sorry. Aku soalnya aku meloncat tadi, maaf. Aku jelasin dulu soal negasinya. Jadi sebenarnya di sini ada kebalikannya, guys. Jadi kalau misalkan kita ngomongin atau di sini bercabang ya. Nah, di situ ada kebalikannya. Kebalikannya adalah kalau misalkan kita negasiin ataunya. Kalau kita negasiin ataunya, itu jadinya kayak dan. Ini kok jadi sama ya, kita bedain aja ya. Nah, gini, biar beda. Nah, kalau misalkan iniin, kita negasiin, itu jadinya kayak dan. Jadinya ya negasi A, tapi turunnya negasi. Sama negasi B. Nah, sementara kalau untuk yang ini, yang dan kalau kita negasikan, itu kita negasikan, siapa Rafael? kita negasikan tuh jadinya bercabang. Sorry. Jadinya bercabang, jadi kayak atau tapi dinegasiin. Jadi kayak misalkan negasi A sama negasi B. Nah, gitu aja, bedanya cuma itu aja, guys. Jadi kalau di pohon logika kita cuma peduli ini doang. Karena kita nggak ngomongin aksioma atau apapun itu kita nggak peduli. Kita cuman kalau misalkan atau bercabang, kalau negasiin kayak dan tapi negasiin semua gitu aja kan intinya. Kalau misalkan A dan B ya dia lurus gitu. Nah, kalau misalkan A dan B itu dinegasiin, nah jadinya bercabang kayak atau tapi ya dinegasiin dua-duanya gitu aja. Terus kalau misalkan negasi-negasi ganda ya dia langsung jadi A gitu, negasinya hilang, negasi ganda gini ya. Nah, terus konkretnya itu kayak gimana? Konkretnya itu misalnya kita mau nge-proof soal De Morgan. Nah, proving soal De Morgan, itu gampangnya kita misalkan punya gini nih. A dan B dapat disimpulkan, sorry, mungkin nggak akan kujelaskan dulu, tapi nggak akan kujelaskan secara detail soal
penyimpulannya. Tapi intinya gini, dapat disimpulkan negasi A atau negasi B. Nah, cara kita ngebuktiin dari premis, ini kan premis ini. Terus ini kesimpulan, ya. Premis, terus kesimpulan. Caranya adalah premisnya kita taruh, terus kesimpulannya kita negasiin, kita taruh juga tapi dinegasiin. Intinya gitu aja. Cara nge-proving dalam pohon logika itu kita ngebayangin ini seperti itu. Intuisinya itu seperti itu. Jadi premisnya kita taruh nih, ini kita punya negasi A dan B gitu ya. Kesimpulannya apa? Berarti ini kita negasiin semuanya. Berarti kita punya negasi dari negasi A atau negasi B, ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang udah paham ini kan kayak aneh ya, metode apa? Reduksio ya. Reduksio ad absurdum ya. Jadi kita bawa atau indirect proof gitu, pembuktian yang tidak langsung gitu ya. Jadi kita menerima premisnya, kita negasiin kesimpulannya ada kontradiksi apa enggak. Ini kayak gitu aja. Jadi kita terima premisnya ini, terus kita negasiin kesimpulannya. Nah, yang kita cari adalah ada kontradiksi atau tidak. Kontradiksi tentunya adalah A dan negasi A gitu, atau B dan negasi B itu yang kita cari. Ini aturannya. Sekarang kita balik ke aturannya. Nah, ini kalau misalkan ini kan atau nih, atau terus kita dinegasi. Terus gimana caranya kita nurunin? Atau kalau dinegasiin kan jadi kayak dan tadi, tapi dua sisinya dinegasiin gitu ya. Jadi ini negasi, ini dinegasiin juga, tapi lurus. Berarti kita lurus nih, berarti di sini kita punya negasi-negasi A, ya kan? Kita punya negasi-negasi B gitu ya. Berarti kita karena ini negasi-negasi A dan ini negasi-negasi B, berarti kita punya A sama B kan? Kan negasi yang ganda kan hilang kan? Gampangnya kayak gitu. Terus apalagi? Terus kan ini negasi A dan B. Berarti kan mecah nih. Mecah jadi dua. Karena kan kalau dan dinegasiin tadi kan atau. Kalau teman-teman ingat ya kan, dan kalau dinegasiin jadi kayak gini nih. Kalau tadi kan atau dinegasiin jadi ini. Nah, kalau dan dinegasiin jadi bercabang. Nah, ini jadi bercabang berarti ini kan. Tapi dinegasiin. Digasiin tapi bercabang. Nah udah, cabangin, digasiin. Negasi A, terus ini negasi B. Nemu nggak kontradiksinya? Nemu kan? Ini nih kontradiksi sama ini, ya kan? Dalam satu cabang yang sama. Nah, terus negasi B kontradiksi dengan ini di dalam satu cabang. Ya, jadi ini bisa kita bilang adalah nutup. Nutup itu apa? Nutup itu berarti kita nemukan kontradiksinya dalam kemungkinan. Jadi sebenarnya percabangan itu ya kita bisa bayangkan adalah kemungkinan nilai kebenarannya. Jadi kita nggak perlu lagi ngebayangin tabel kebenaran yang banyak 10 ke bawah, nggak perlu. Cuma kita bayangin ininya aja. Kita ini cukup cukup pendek ya kita dari sini terus turun gitu. 1, 2, 3, 4. Bahkan kalau nggak perlu oret-oretan pun kita bisa ingat gitu. Asalkan teman-teman paham konektifnya, paham penghubung logikanya itu paham. Dan itu akhirnya bisa teman-teman langsung pahamin. Ya ini kontradiksi ya berarti valid. Berarti ini valid. Nah ini kan salah satu hukum De Morgan ya. Jadi itu valid. Jadi seperti itu. Ini salah satu pembuktiannya. Ini salah satu buktikannya adalah tinggal nyari kontradiksinya ini. Nah, kontradiksinya dari satu cabang ini. Jadi misalkan ini tarik ke bawah, oh di sini ada negasi A, sementara di sini ada A, berarti ini kontradiksi. Tinggal tarik mana, kontradiksi, selesai. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke jika maka, atau malah bingung teman-teman. Kalau aku kecepatan ngomong ya. Karena intinya adalah teman-teman kalau udah paham caranya nurunin, caranya konektifnya bekerja, ya tadi misalkan dan itu turun gitu doang.
Terus kalau atau itu mecah cabang. Terus kalau dan dinegasiin itu bercabang, kalau misalkan dan ataunya itu dinegasiin berarti turun doang. Ya udah itu sesimpel itu aja. Teman-teman nanti bentuknya adalah ya tinggal proving dari atas, premisnya, terus kesimpulannya dinegasiin, terus nanti bercabang, bercabang, bercabang gitu aja terus. Terus nutup nggak ada kontradiksi nggak, nutup nggak ada kontradiksi nggak, cuma gitu aja. Kalau semuanya nutup berarti valid. Nah kalau misalkan ada yang tidak nutup, misalkan ini nggak nutup ya, misalkan kebuka gitu, jadi nggak ada kontradiksi sama sekali, berarti invalid. Jadi kalau misalkan ada yang terbuka berarti ini invalid. Jadi ada counter example untuk, atau ada cara untuk membantah argumentasinya gitu. Nah, caranya itu adalah cabang yang terbukanya itu. Contoh yang terbuka ya. Kalau contohnya Grand Prix ini panjang-panjang semua. Mungkin kalau kita mau pakai contoh yang simple, ini deh. Misalkan kita mau misalkan kita mau nge-proof ini. Jika A atau B dapat disimpulkan, aku pakai panah. Dapat disimpulkan B dan C. Nah, dari premis ini, premis, kesimpulannya, kita mau ngebuktiin ini premisnya bisa nggak disimpulkan ini, gitu kan. Nah, tahapannya tadi adalah premisnya kita terima, kita masukkan, kesimpulannya kita negasiin. Kita terima berarti A atau B gitu ya. Nah, kesimpulannya kita negasiin, berarti negasi dari B dan C. Kalau aku sih biasanya lebih enak berangkat dari kesimpulan dulu, kan ini kan dinegasiin nih. Ya udah berarti karena dan berarti kan nanti bercabang kalau dinegasiin. Terus masing-masing juga dinegasiin dari setiap cabangnya. Ya udah, berarti nanti nah kita giniin aja bercabang. Nah, berarti kan B-nya dinegasiin di sini, terus C-nya dinegasiin di sini, ya kan? Nah, sementara di sini ada A atau B, berarti kita ini kan atau dia bercabang lagi kan. Tinggal kita cabangin lagi aja A atau B kan. Berarti di sini A, di sini ada B, terus di sini cabang lagi, berarti setiap cabangnya bercabang lagi. Di sini A, di sini B. Nah, terus ada yang kontradiksi nggak kira-kira? Ada kan? Ini. Jadi kan ini satu cabang satu, ini ada cabang dua, ini ada cabang tiga, ada cabang yang keempat, ya kan? Ini di cabang ini kontradiksi, ini kan ada negasi B, di sini ada B. Ini kontradiksi ini. Jadi ini nutup. Tapi yang lainnya nggak nutup, ya kan? Ini nggak ada kontradiksi nih. Di sini ada A, di sini ada negasi B. Tidak ada A negasi C. Ini ada B negasi C. Berarti di sini terbuka, terbuka, terbuka. Kita nggak nemu kontradiksi di situ. Sederhananya. Dengan demikian, ini tuh cabang yang ini, dan ini. Ya, ini satu, ini dua, ini tiga, empat. Jadi ada cabang satu, tiga, sama empat. Itu jadi counter example, jadi pembantah, contoh yang membantah, ya. Kontra contoh untuk argumentasi seperti ini. Jadi argumentasi ini keliru ketika A-nya benar dan B-nya salah, kan ini negasi B berarti kan B-nya salah ya. Nah, terus kalau yang di sini berarti, nah tadi di cabang yang pertama itu C-nya dia nggak peduli berarti ya. Jadi C-nya itu nggak peduli istilahnya. Dia nggak peduli dengan C. Jadi yang penting kalau A-nya benar sama B-nya salah, ya dia jadinya nggak valid. Jadi nggak valid itu berarti premisnya benar, kesimpulannya salah. Kita bisa verifikasi kan.
Ini B-nya salah, A-nya benar. Kalau misalkan A-nya benar, berarti kan premisnya benar kan, karena A tahu kan salah satu aja. Nah, sementara B-nya salah. Kalau B-nya salah, berarti kan dan-nya jelas salah. Kan dan itu hanya benar ketika dua-duanya benar, dua sisi benar. Berarti ini salah nih. Ini salah, ini 0, nah ini 1. Ya berarti premis sama kesimpulannya kan ini nggak bisa disimpulin di situ kan. Nah, jadi kita udah nemu kemungkinannya. Tanpa kita harus ngomong 1-0, 1-0, kita udah tahu langsung kemungkinan premisnya yang membantah. Terus yang di cabang yang ketiga ini, yang kedua kan tutup ya, ada kontradiksi ya. Cabang yang ketiga ini, itu kita punya, berarti A-nya benar, kan? Tapi nilai itu nilai C ya, negasi C. Berarti C-nya sama dengan 0. Nah, dia nggak peduli dengan B. Di cabang yang ketiga ini dia nggak peduli dengan B. Kita bisa cek lagi, A-nya benar. Oke, berarti dia benar. Terus kita punya C-nya 0. Kalau C-nya 0, berarti B dan C-nya 0. Nah, ini 1 ke 0, berarti nggak bisa disimpulin gitu ya. Ini pembantah. Kan dapat disimpulkan adalah ketika semua premisnya benar, kesimpulannya juga harus benar. Nah, ini ada premis yang benar, tapi kesimpulannya salah. Terus ada kemungkinan yang keempat, ya berarti di sini B-nya benar gitu ya, VB sama dengan 1, terus ada VC sama dengan 0. Dia nggak peduli dengan A. Kita bisa cek lagi, hanya B-nya benar, tadi B sama dengan 1 kan. Ingat ya, B sama dengan 1, C-nya 0. Berarti B-nya benar, C-nya salah. B-nya benar, berarti premisnya benar. C-nya salah, berarti premis kesimpulannya jelas salah. Ya udah, berarti nggak bisa disimpulin. Nah, ini udah verifikasi kalau cara kita, kalau metode ini tuh ya kita bisa gunakan untuk cari kontraksempel juga. Meskipun ini nggak begitu rigid ya metodenya. Kalau misalkan teman-teman baca yang di Grammarly, teman-teman bisa lihat yang lebih di situ kayak ada apa soundness, terus ada completeness gitu ya untuk membuktiin bahwa semantik dan sintaksisnya itu saling mengimplikasikan satu sama lain. Jadi kalau benar itu udah pasti bisa dibuktikan. Kalau suatu hal yang bisa dibuktikan itu udah pasti benar secara semantiknya. Itu namanya sound and complete. Itu udah terbukti kalau untuk logika klasik. Makanya kemarin kita perlu bedakan gitu, makanya kan teorema gitu dengan tautologi. Kalau kita ngomongin tautologi kan dia benar di semua interpretasi kebenarannya gitu ya. Kami satu semua gitu ya. Tapi kalau teorem itu diturunkan dari aksiom gitu. Itu lebih ke proses aksiomatik, itu perlu perbedaan. Nah, yang krusial adalah ketika kita ngomong logis, itu adalah ini ngomongin soal dapat disimpulkannya ini secara sintaksis kah atau secara semantik kah gitu. Nah, kita kan di sini ngomongin soal sintaksis gitu. Kita ngomongin soal pohon logika. Intinya pohon logika itu cuman itu aja guys gitu. Tapi kita dari tadi ngomongin soal atau sama dan sama negasi lah ya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, monggo. BTW apa rekaman yang kelas kemarin juga udah terbit, mungkin teman-teman udah paham juga, udah tahu juga. Teman-teman bisa cek di YouTube Intuitionistik sama Bu Martin ya. Terus sama mungkin lihat catatan kelasnya di traktir kita di traktir Intuitionistik. Dan nanti kelas ini juga ada catatannya juga ada buat kalau teman-teman mungkin nanti bingung, terus ada pertanyaan atau teman-teman ingin tahu detailnya lagi, mungkin nanti ada di catatan kelasnya juga nanti. Mungkin untuk pertemuan ini sama besok karena lagi apa logika, nanti kita akan publikasi aja langsung gitu ya. Karena dalam rangka logika ini guys, kita belajar yang dasar, paling dasar di pohon logika gitu. Ceritanya seperti itu. Kita lanjut ke, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke jika maka. Nah, ini yang unik itu di sini sebenarnya. Jadi jika maka itu kan tadi kita udah tahu kalau jika A maka B itu benar, ya, jika A maka B yang tadi teman-teman lupa, aku tulis lagi.
itu sama dengan 1, if and only if kan VA nilai dari A itu sama dengan 0 or atau ya nilai dari B sama dengan 1. Sebenarnya dari ini itu udah kelihatan gitu loh guys. Udah kelihatan gimana caranya kita mau menangkap aturan atau cara bermainnya di dalam pohon logikanya gitu. Misalkan kita punya A maka B. Karena di sini atau ya, berarti kan di sini cabang aja gitu. Terus percabangannya jelas. Di sini A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Berarti percabangannya adalah di sini negasi A, di sini B. Udah inti dari jika A maka B dalam logika klasik ya cuman kayak gini. Jadi dia cuman ingin melihat percabangan dari masing-masing. Sebenarnya dia nggak kan ini berarti nggak ada hubungannya nih, kan? Dalam konteks ini ya, nggak ada hubungannya di sini. Jadi terpisah, dia kemungkinan yang berbeda gitu, kemungkinan kebenaran yang berbeda. Jadi ini cuma negasi A terus sama B. Jadi selama dia nilainya negasi A, ya A maka B. Selama nilainya di sini B, ya A maka B juga benar. Nah terus kalau misalkan jika A maka B-nya dinegasiin gimana? Nah ini kembarannya. Kembarannya adalah negasi dari A maka B. Karena di sini bercabang, kan tadi kan kalau misalkan bercabang dinegasiin jadi lurus, ya sama lah. Kalau misalkan di sini A maka B itu bercabang, dinegasiin jadi lurus. Lurusnya ya kebalikannya aja. Berarti kebalikannya dari ini apa? Ya A negasi B. Udah, sesimpel itu. Intinya, jika maka dinegasiin, berarti A-nya benar, B-nya salah. Jadi A-nya benar dan B-nya salah. Jadi antecedennya benar, konsekuensinya salah. Nah, sementara kalau dia benar, berarti negasi A atau B. Orang kadang-kadang dan sering kali yang tidak intuitif itu yang di sini. Kalau di sini kan cukup intuitif ya. Dinegasiin tuh jika maka, kalau dinegasiin ya jika A dan negasi B. Jadi kalau misalkan oh ternyata salah nih jika hujan maka jalan basah gitu ya, itu salah. Berarti ada kondisi di mana hujan dan jalan tidak basah gitu kan. Tapi kadang-kadang yang nggak nangkep ini, gara-gara logika klasik itu cuman ngomongin anteseden sama konsekuensinya bener apa enggak gitu. Jadi nggak ngomongin kaitannya itu apa, terus relevansinya seperti apa, itu makanya nanti ada logika relevan dan lain-lain gitu ya. Yang lebih kompleks, yang meskipun bercabang juga tapi dia menunjukkan bagaimana ini tuh punya hubungan masing-masing gitu. Tapi kalau untuk konteks ini kita ya ini namanya logika material, implikasi material. Nah cuma ya udah dia menimbang anteseden dan konsekuensinya secara terpisah gitu, nilai kebenarannya. Nah untuk proving gitu, misal gimana caranya nge-prove? Misalkan ini ya mirip aja kayak tadi gitu. Misalkan kita mau nge-prove apa deh, hypothetical syllogism gitu ya misalkan ya. Jika A maka B, koma, ini premis 1, terus premis 2-nya apa? B maka C gitu ya. Dapat disimpulkan A maka C gitu. Gimana caranya? Kan ini premis juga nih, ini kesimpulan. Ini P1, ini P2, ini K gitu kesimpulannya ya. Nah, kita tinggal taruh aja P1 taruh, karena premis kan tadi kan udah di anuin kalau diterima gitu ya. Nah, kesimpulan kita negasiin aja. Seret. A maka B kita taruh A maka B, B maka C kita taruh B maka C. A maka C-nya, nah kita negasiin karena dia kesimpulan kan, karena proof-nya. Berarti kita negasi dari A maka C gitu ya. Nah, ini ingat tadi kalau dinegasiin jadinya ini kan. Berarti kalau di sini jadinya negasiin jadi A maka A dan negasi C gitu ya. Ini kan kalau dinegasiin tadi ingat ya yang kayak gini. Ingat di sini. Jadi karena ini dinegasiin, ya udah
Ini udah kita negasiin, ya kita tinggal mecahin cabang-cabang yang di atasnya nih, kan kelihatan ini pasti bercabang kan. Ini bercabang, premis 1, premis 2-nya. Kalau jadi atau udah bercabang, kan yang premis pertamanya apa? A sama AB ya. A sama KB berarti ini kan negasi A sama B, ya kan? Ini udah nemu kontradiksi nih, ya kan? Ini negasi A, ini A, kontradiksi ini, ya. Kontradiksi, jadi coret. Nah, terus kita nggak perlu lanjutin lagi. Kalau udah nemu kontradiksi, tutup. Langsung nggak perlu lanjutin lagi, karena itu pasti kontradiktif. Terus kita ke premis 2-nya, B maka C. Karena ini udah ketutup, kita nggak perlu lanjutin, ya kan? Ini nggak ketutup, perlu lanjutin, kita lanjutin di sini. B maka C, berarti negasi B sama C, ya kan? Nah, ini udah nemu ini kontradiksinya, ini sama ini kan kontradiktif. Berarti yang di cabang yang kedua ini kita tutup. Kita tutup. Nah, yang di sini juga kontradiktif sama dengan ini kan. Karena ini kan satu cabang nih. Berarti ini ditutup. Berarti ini ketutup semua. Itulah kenapa kita bisa membuktikan bahwa hypothetical syllogism ini valid. Jadi gampangnya gitu aja guys. Kita selama teman-teman bisa memahamin konektifnya dan rules-rulesnya, aturan-aturannya, mudah aja kita bisa nge-proof-nya. Nah, problemnya adalah kita selalu cuma ngawang-ngawang doang dan intuitif gitu ya. Bukan intuitif sih, kalau intuitif ya kita nge-proof kayak gini gitu. Padahal kita pakai intuiti adalah bagaimana kita bisa nge-proof-nya itu, pembuktiannya. Tapi di sini kadang-kadang teman-teman cuma ngawang-ngawang doang, kayaknya iya deh gitu. Nah, ini kan kita bisa ngabayangin aja, oke premisnya tinggal kita terima, terus kesimpulan kita tolak, mana turun, cabang, oh tutup semua, ya udah berarti valid. Kalau ada cabang yang terbuka, berarti nggak valid. Contohnya gimana? Ya contohnya tinggal kesimpulan coba kita balik ya. Misalkan A dapat simpulkan B, terus dari B dapat kita simpulkan C, jika A maka B, jika B maka C, terus kita simpulkan C maka A gitu misalkan. C maka A. Nah, tinggal kita taruh aja ke langsung ya, aku skip ya. Nah, kita tinggal taruh, terus kita taruh juga set, terus kita negasiin nih, kita negasiin kesimpulannya, negasi C maka A. Nah, negasi jika maka dinegasiin. Berarti di sini C negasi A ya. Nah, terus di sini cabang, di sini cabang. Berarti ya udah dicabangin. Ini negasi A, di sini kita punya B. Nah, nggak ada kontradiksi ya. Ini negasi, di sini negasi. Negasi A-nya sama-sama negasi A. Terus kita punya B maka C juga cabang. Berarti setiap cabangnya nanti bercabang. Sorry. Negasi B di sini sama C. Ini negasi B sama C. Nah, berarti di sini kan kontradiksi ini. Di sini tutup. Misalnya, ini kebuka. Karena nggak ada lagi kan, nggak ada kontradiksi kan. Di sini terbuka, di sini terbuka, di sini terbuka. Kita sebut 1, 2, 3, 4. Berarti yang di cabang 4 terbuka, cabang kedua terbuka, sama cabang 1 kebuka. Berarti ini nggak valid. Nah, kalau teman-teman mau cek, silahkan ngecek ya. Ini nggak valid. Ini valid. Ngeceknya ya gampang. Ini berarti kan dia nggak valid ketika B-nya salah, A-nya salah, sama C-nya salah. Ini yang di 1 ya. Di cabang 1 kita bisa melihat A-nya salah, B-nya salah, C-nya salah. C-nya benar, sorry. Kalau A-nya salah, ini kan A-nya 0. B-nya salah, B-nya 0. Berarti karena ini kan vakuous tadi ya yang kau sebutin. Berarti kan di sini 1 kan. Di sini true, di sini true. Ini premisnya benar. Ya kan? Nah, tapi di sini C-nya benar kan? Di cabang 1 kan C-nya benar. Berarti di sini C-nya benar 1, sementara A-nya ini 0. Di sini 0. Berarti di sininya 0. Ya kan? Berarti kesimpulan ini salah. Jadi semua premisnya benar tapi kesimpulannya salah, yang jelas invalid. Ini contoh konkret dari invalidnya. Gitu ya teman-teman bisa ngecek untuk yang cabang ketiga sama cabang keempat.
Gitu ya. Nah, yang unik adalah nah ini, keunikannya ini kita ngomongin keunikan. Mungkin masuk ke filosofisnya gitu. Uniknya adalah karena jika maka ini kita anggap sebagai sebuah percabangan begitu saja dan cuma mempertimbangkan anteseden sama konsekuensinya bener apa enggak gitu doang kan. Kan kita ngomongin soal A maka B, ini cuman ngomongin bercabang gitu aja. Negasi A terus B. Jadi kita nggak peduli dengan hubungan antara keduanya gitu. Dan dari perspektif logika ini kita bisa lihat secara langsung jika maka ini cuma mempertimbangkan kebenaran dari masing-masing secara terpisah. A-nya benar apa enggak, B-nya benar enggak. Oh, kalau misalkan A-nya itu benar tapi B-nya salah, ya berarti salah. Udah gitu. Selain itu dia nggak benar gitu kan. Nah, itu yang jadinya unik. Nah, uniknya itu di mana? Ini salah satu keunikannya ya. Kalau teman-teman di Graham Priest. Ini dari B itu kita dapat simpulkan A maka B. Untuk apapun A itu. Jadi ini nggak peduli dengan kebenaran A sebenarnya. Teman-teman bisa buktiin. Pakai cara yang sama. Ini premis, ini kesimpulan. Kita masukin premisnya itu B. Kita masukin premisnya itu B. Terus kesimpulannya kan negasiin ya. A maka C, A maka B, sorry. Mungkin aku tulis ulang aja biar nggak usah deh. Ini kan berarti kalau kita negasiin jadinya A, terus kita kan punya negasi B. Ya udah kan nutup. Kan ini kontradiktif, guys. Ini kontradiktif. Berarti ini valid. Kok bisa ini valid? Yang ya karena apa ya? Karena jika makanya nggak peduli dengan hubungan antara anteseden dengan konsekuennya gitu. Hubungan antara yang sebelum maka dengan yang setelah maka gitu ya. Itu nggak peduli. Nanti kalau misalkan Ahnaf sekarang ngisi kelas di intuitionistik gitu, itu bener kan? Ini bayangkan B-nya itu Ahnaf ngisi di intuitionistik. A-nya ini apapun itu jadi jadi anteseden untuk Ahnaf ngisi di intuitionistik. Berarti jika dunia kiamat maka Ahnaf ngisi intuitionistik. Jika 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 apa jika Ahnaf bisa terbang maka ya Ahnaf ngisi di intuitionistik itu juga bener gitu. Karena ini jadi valid. A itu apapun itu karena nggak peduli. Itu ya. Terus contoh lain itu yang di Graham Priest juga negasi A gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang yang cukup cukup apa bisa diterima oleh akal sehat sekilas. Misalkan negasi A. Nah, misalkan kita punya premis negasi A, kita bisa nyimpulin A maka B. Proof-nya sama, misalkan kita punya negasi A, kita negasi ini. Ya, berarti kan di sini kan A terus negasi B. Kan ini kontradiktif ini. Ditutup. Nah, ini berarti valid. Ya, lagi-lagi ini karena nggak peduli. Gitu. Nah, ini vacuous truth karena A-nya udah salah, jadi kebalikannya bisa nyimpulin apapun. Ini apapun dalam arti literally apapun ya guys ya. Bukan kadang-kadang kayak gini kalau misalkan kalian miskin sekarang gitu misalkan. Jika aku kaya maka aku akan melakukan sesuatu untuk keluargaku misalnya seperti itu. Ya, it's maybe true tapi kan masalahnya di sini validnya itu untuk semua hal gitu ya. Jadi ketika kamu tidak punya uang atau miskin ya, tidak punya uang, maka jika kamu punya uang maka kamu akan melakukan segalanya. Kan gampangnya seperti itu ya. Validnya itu untuk segala hal masalahnya. Logika klasik ini. Itu yang jadi masalah gitu. Itu yang jadi masalah utama. Jadi untuk menjelaskan counter apa istilahnya? Menjelaskan suatu pengandaian tertentu itu juga gagal gitu. Logika klasik itu nggak bisa dengan struktur yang kayak gini cuman menimbang benar salahnya anteseden sama konsekuensinya akhirnya nggak bisa. Jadi B ini bukan suatu hal spesifik tapi apapun itu jadi
bisa mengonsekuensikan apapun. Kalau kalian nggak punya duit, maka dapat disimpulkan kalau kalian punya duit, kalian melakukan segala hal, gampangnya kayak gitu. Atau segala hal bisa bener nih. Besok kiamat pun jadi bener gitu kan. Jadi kalau kamu punya duit, kamu malah, misalkan premisnya adalah kamu nggak punya duit, dapat disimpulkan kalau kamu punya duit, besok kiamat gitu. Jadi aneh gitu loh, kayak klasik ya. Kalau kita ngomongin kebenaran sehari-hari gitu ya. Ini satu contohnya. Itu jadi counterfaktual itu jadi nggak bisa dipahamin gitu. Pengandaian semisal aku punya duit gitu ya, nggak bisa karena tadi karena aku nggak punya duit, jadi kalau aku punya duit ya aku skalanya jadi bener gitu. Itu pola pikir kayak ya udahlah yang kayak aneh, cukup itu ya, cukup absurd ya. Nah, terus contoh lain ini lagi, ini kan tadi kita ngomongin soal B-nya di awal ya. Coba kita negasiin di awal itu, misal jika A dapat disimpulkan B, kita negasiin tidaklah demikian jika A maka B, kita dapat simpulkan A. Valid nggak kira-kira, teman-teman? Ada yang mau itu oret-oretan mungkin? Ada yang mau jawab gimana untuk provingnya? Ini premis, ini kesimpulan ya. Gimana? Berarti premisnya kita terima kan? Jika A maka B, kita negasiin. Karena kita terima, karena itu udah negasi dari awal ya kita terimanya. Nah, terus kesimpulannya kita negasiin, ini negasi A. Ya kan? Nah, ini kita turunin di bawahnya, ini kan nggak bisa diturunin lagi. Jadi kita turunin yang premisnya. Turunin premisnya gimana? Karena dia negasiin, berarti kan kita punya A sama negasi B kan. Ya udah, A sama negasi A ini kan terjadi nih di dalam satu lurusan gitu ya, satu garis gitu ya. Jadi ini ketutup, berarti ini valid. Nah, kita ambil contoh. Contohnya apa ini yang absurd nih? Padahal valid tapi absurd. Contoh dunia nyatanya. Ini udah ditulisanku sama Akil yang di antinomi. Kami bahas juga sebenarnya. Di sini kita sebalik campur dengan pohon logika ya. Teman-teman juga dapat sense-nya. Jadi di sini kita bisa ngomongin misalkan tidaklah demikian jika Tuhan ada maka jika Tuhan ada maka kejahatan terjadi misal. Ya. Jadi tidak demikian jika Tuhan ada maka kejahatan terjadi. Nah, berarti di sini kan negasi dari A maka B, ya kan? Berarti secara logika klasik kita bisa langsung nyimpulin kalau Tuhan itu ada. Karena kan bisa disimpulin A tadi ya, valid nih. Ingat valid ya. Berarti Tuhan ada. Hanya bermodal premis seperti ini dalam logika klasik. Ini salah satu bentuk absurditas untuk pembuktian Tuhan. Maksudnya seperti itu. Dan logika klasik is very simple gitu ya. Untuk membuktiin Tuhan. Ya Tuhan ada ya ini. Karena kan nggak mungkin kalau Tuhan ada maka kejahatan terjadi, kan nggak mungkin. Tidaklah demikian jika Tuhan ada maka kejahatan terjadi. Maka dari itu sudah disimpulkan Tuhan ada gitu. Itu logika klasik. Dibandemin Graham Opi dan kawan-kawan berargumen seperti ini ya. Makanya aku yakin ya mereka juga berargumen nggak akan pakai logika klasik. Tapi nggak tahu lagi kalau mereka
seorang klasisis ya, orang-orang yang di filsafat analitik yang di religion ya. Dan nggak mungkin mereka pakai argumen seperti ini, itu lebih sophisticated dari ini gitu lah. Ini cuma salah satu contoh yang absurd gitu dalam logika klasik. Dan bukti ini juga cukup simpel. Gitu. Ini untuk jika maka ya. Tapi bagaimanapun ya namanya logika klasik ya, makanya ini punya nama tersendiri tadi gitu teman-teman. Jadi namanya ya material implication ya, cuman terpisah gitu aja gitu ya. Dan ketika kita ngomongin pohon logikanya ya cuman bercabang gitu aja gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nangkep kalau gimana caranya percabangannya gitu. Percabangan dari dan bagaimana pohon logika ini bekerja untuk nyimpulin. Mungkin itu sih. Jadi kalau misalkan kita mau mertahanin jika makanya juga on the side note, ya it works for mathematics gitu ya. Kan karena mungkin matematika ya kita nggak ngomongin Tuhan ada atau kejahatan itu yang sangat kompleks gitu. Kan harusnya kita ngomongin relasi antara keberadaan Tuhan dan kejahatan di sini akhirnya masuk ke ethics. Jadi sorry, argumennya harusnya ethics dan seterusnya. Jadi ada premis-premis lainnya gitu ya. Untuk pembuktian bahwa Tuhan itu ada untuk me- me- menyimpulkan itu perlu hal yang sangat kompleks. Tapi secara matematis, kalau kita ngomongin dalam proposisi yang sifatnya matematis ya seperti inilah caranya ngebuktiin ya, cuman percabangan itu bisa bisa kita justify gitu. Karena ya cuman bercabang gitu aja. Dan itu true by modus ponens juga gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa uh, menerima bahwa jika A maka B itu cuman percabangan doang, ya karena it's mathematically constructed that way gitu. Demikian gitu ya. SCR secara matematis dikonstruksi demikian ya sudah, dan definisi semantiknya cuma seperti itu aja gitu. Jadinya ya ya udah kita hanya uh, me, me, melihat konsekuensi-konsekuensi lebih lanjut dari menerima bahwa jika maka kita seperti itu. Nah, terlahirlah logika klasik. Ya itu, kalau jauh ini ya cuman itu aja, dan untuk perihal pohon logika ya cukup simpel. Jadi teman-teman aku review ulang. Ya, kalau atau itu berarti mecah gitu ya. Kalau dan itu berarti ke bawah. Kalau atau dinegasiin itu berarti masing-masing dinegasiin tapi ke bawah. Terus misalkan dan itu dinegasiin berarti masing-masing dinegasiin tapi bercabang, balikannya gitu ya. Negasi-negasi, terus ini negasi-negasi gitu ya. Terus kalau misalkan jika maka ya tinggal depannya aja dinegasiin. Kalau misalkan kita ngomongin jika maka ini ya dipecah tapi depannya dikasihin tapi ini enggak. Terus misalkan jika maka dinegasiin berarti depannya kita terima, belakangnya kita negasiin. Ya. Udah, simpel itu aja guys. Terus kita tinggal turun-turunin, nyari kontradiksi apa enggak. Kalau kontradiksi kita tutup, kalau nggak kontradiksi kita itu berarti kebuka dan invalid. Kalau ketutup semua berarti valid. Udah, sesimpel itu aja pohon logika, dan intuisinya adalah soal percabangan dan teman-teman bisa nemu kontraksimpelnya. Seperti itu. Mungkin kita ke soal ya. Mungkin buat teman-teman yang mau nyoba dan berani, atau mungkin ada pertanyaan dulu, boleh, silakan. Kita ke soal. Ini aku pakai soal-soalnya Pris saja, karena cukup straightforward soal-soalnya dia. Kita nggak perlu ribet-ribet. Nah ini ada nih. Yang mau nggak nih untuk sorry. Nah ini terus ada nih. Ini sangat matematis ya.
Ada nggak yang mau, ada nggak yang berani? Ini teman-teman bisa coret-coret gimana? Jadi ini kosong ya. Jadi premisnya kosong. Jadi premisnya nggak ada emang. Berarti caranya adalah ini tinggal kita negasiin aja, terus kita turunin turunin turunin. Ya, kesimpulan, sini premisnya kosong. Emang nggak ada premisnya. Ya udah nggak apa-apa. Premis nggak ada ya nggak apa-apa. Langsung kesimpulan itu boleh kalau di logika klasik. Kalau di logika, sistem logika ya, itu namanya itu, ini disebut dengan untuk ngetes teorema ya. Sorry, untuk ngetes tautologi. Jadi kalau misalkan suatu hal itu bisa disimpulkan tanpa premis, terus ini valid gitu ya, berarti dia tautologi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba? Ada yang berani? Tinggal dikte aja. Salah satu contoh tautologi itu gini guys. Nih ya, A maka A nih. Ini kan nggak punya premis nih. Sorry kok juga sering silang, ini nggak punya premis nih. A maka A, ini tautologi apa enggak? Ya udah, ini kan kesimpulan. Tinggal kita turunin, digasiin aja, negasi A dapat jika A maka A. Nah, ini kan digasiin kan kayak gini hasilnya nih. Berarti di sini A sama negasi A. Ya udah kontradiksi kan? Tutup dong, berarti ini tautologi. Sesimpel itu aja. Nah, kalau kayak gini nih gimana nih? Kalau kayak gini nih. Berarti gimana? Cara ngomongnya gimana itu ya? Jika, jika dalam kurung, jika P maka maka Q, maka Q. Gitu kan. Benar guys? Ada yang benar guys? Tunggu berapa menit nih? 3 menit, 3 menit. Mana nih teman-teman? Oh, udah ada coret-coretan, ada coret-coret. Tadi ada yang tanya ya. Jadi bertanya ini berlaku logika klasik. Ya, kali ini kita ngomongin logika klasik. Tapi kalau kita ngomongin logika yang lain, bener tadi jawab sama Akil. Ini kalau tiap logika nanti punya aturan yang beda gitu. Dalam menurunkan konektif-konektif itu nanti beda-beda. Mau kusepil aja, nanti kusepil dikit lah. Soal ininya ya. Soal itunya nanti aku akan kusepil perbedaannya semisal. Gimana guys? Ada yang berani? Untuk kita, apakah ini valid atau tidak? Ini 918.
Masih ada yang bingung. Kil, gimana Kil? Bisa gak Kil? Pilih nggak? Nggak mungkin, Akil lupa. Masa aku yang jawab yuk. Seworo kamu lali lu. Nekasiki. Med, uh, makaki makaki. Ya wis kok medun ta. Ki butuh. Terus pe makaki. Aku wis ta cuk. Ya lah cuk. Tapi kalau bisa tinggal di awang-awang sih. Kalau udah Kalau banyak bisa latihan. tinggal di awang-awang nanti bisa ngawang-ngawang teman-teman. Kalau udah banyak latihan tuh bisa ngawang-ngawang. Ini gampangnya, ini kesimpulan ya. Kesimpulan. Nah, kita tinggal negasiin satu kesimpulan, kita negasiin. Kita negasiin kayak gini nih. Karena gak ada premisnya, jadi gak usah kita tulis kan. Berarti jadi kayak gini nih. Hmm. Di dalam kurung makaki ini ya. Kita negasiin. Kan premis, antecedennya kan yang di sini. Ini konsekuennya nih. Berarti ininya kita Oh, positif, terus ininya kita negasiin gitu ya. Berarti kan jadinya gini nih. Ya sama aja sih. P makaki, terus makaki, ini kan. Nah, terus yang ininya, konsekuennya kita negasiin. Berarti kan ini dikasih gitu ya. Nah, ini kan bercabang. Kan ini kan jika makanya di sini nih. Nah, berarti next. Mau jawab tapi sakit perut. Siap. Nah, dan ini bercabang nih. Dan ini kan udah negasi, udah berhenti kita. Nggak ada yang bisa kita lakuin karena negasi cuma satu. Kalau mau ya negasi ganda harusnya kan. Nah ini di sini karena jika maka di sini kita tinggal cabangin aja. Berarti di sini kan kita negasiin ya. Ingat tadi A maka B itu percabangannya adalah negasi A sama B, ya kan? Berarti kita cabangin aja. Kita cabangin jadi di sini berarti negasi P maka Q. Nah, terus ininya jadi Q doang. Nah, ini kan kontradiksi nih, ya kan? Berarti ketutup. Jadi sini kontradiksi ini ketutup. Sisa yang terbuka di sebelah sini. Terbuka, ini terbuka berarti di sini karena ini negasi. Ingat tadi negasi dari A maka B itu apa? A terus negasi B ya. Berarti di sini itu P terus negasi Q. Kontradiksi enggak? Enggak kan? Ya kan? Ada kontradiksi ya. Ya guys ya, nggak ada kontradiksi ya. P-nya nggak kontradiktif, Q-nya juga nggak kontradiktif nih. Kebuka. Berarti counter example-nya apa? Counter example-nya adalah ketika P-nya benar, sama satu ya. Terus nilai dari Q-nya sama dengan salah, sama dengan 0 karena negasi. Udah, kita cek nih kalau nggak percaya. Kita cek nih. Misalkan P-nya benar nih. P-nya benar, Q-nya salah nih. Q-nya salah. Sorry. P-nya benar, Q-nya salah. Berarti ini 0, ini 0, ini 0. Terus, benar maka salah, ini salah ya. Berarti ini 0. 0 maka 0, ini benar. Ini benar maka salah, maka 0, salah. Berarti salah dong. Karena salah berarti bukan tautologi. Makanya invalid. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Contoh lain. Ada nih yang lebih lebih kompleks, nih, lebih seru nih. Nah, dua premis nih bisa nih. Ada yang bisa nggak nih? P dan dalam kurung negasi R atau S, koma negasi Q maka S, apa disimpulkan apa itu? R. P dan dalam kurung negasi R atau S, premis 1, premis 2-nya negasi dari Q maka S,
dapat kita simpulkan R. Nah, ini gimana nih? Nanti ini premis 1, ini premis 2, ini negasinya ikut ya. P1, P2, ini kesimpulan. Valid atau tidak, teman-teman? Foto-foto pakai P bikin bingung ya. Premis ini. Prem. Berarti berapa menit nih? 5 menit bisa lah. Ini prem. Premis 2. Biar nggak sama-sama P. Berarti 9 lebih 33 ya, anggaplah 4 menit lah, 4 sampai 5 menit lah. Kok 33, 27 dong. 927. Gimana guys? Ada nggak yang berani nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Bung Nafan mungkin sakit perutnya udah hilang. Asam lambung. Oh, masuk lambung. Udah minum Waduh, makan obat? makan makan. Makan, Bung. Deh. Aku sing terngiang-ngiang di kepala aku, ayo dipikirkan secara logika. Ayo dipikirkan secara logika. Gimana nih? Nge-proving-nya gimana nih? Membuktikannya gimana nih? Apakah argumen ini valid atau tidak, guys? Gambar akil. Kabut. Wes aku coba. Gambar akil ya. Ya, nunggu Wes, sih lah. ya udah. Yang aku spill. Aku spill. Nge-spill nggak? Tapi tengah ya. Terlalu rumit ya. Masa nggak garis miring? Gambar, gambar. Nggak garis miring. Sebenarnya metode logika mudah untuk dilakukan, tapi malas untuk diketik gitu. Ngetik di Makanya Twitter nih. sebenarnya untuk ngetik itu lebih enak semantik. Pakai V tadi ya. Lebih cepat. Langsung obvious loh. Kalau pakai proof, wah, puyeng-puyeng. Kemudian nganggu Genzen. Kalau enak buat ngetik yang biasanya aku dulu pakai sih di Twitter, itu pakai Hilbert kan.
Fitz gak sih itu? Fichte, iya, sorry. Fichte, oke. Fichte. Bukan Fichte ya? Oh, Fitz, bukan Fichte, Fichte. Fichte style. Style Fichte. Tapi ya kalau style Fichte banyak rules yang harus dihafal juga ya, harus terbiasa juga gitu. Jadi sebenarnya pohon logika ini paling simple gitu. Kita cuman bercabang apa enggak nih, itu doang aja. Kalau kena negasi ini cabang apa enggak, gitu aja yang kita ingat cuma itu doang. Nggak banyak-banyak banget gitu. Kalau fit style dan lain-lain itu banyak banget yang harus dihafal gitu. Nah sebenarnya uh, uh, ini approach-nya juga yang digunakan Pris di Introduction to Non-Classical Logic. Ini yang di bab 1 kan juga ini. Nah, itu lebih simpel aja kayak gini. Ini tinggal cabang nggak, tutup semua valid. Ada yang nggak nutup, oh itu kontra example-nya berarti kontra contohnya kita dapat. Gimana guys, ini udah 9:29. Ada yang berani? Kalau enggak, aku jawab langsung nih. Atau Akhil yang jawab nih. Dikte Gil. Negasi R sih. Tulis Yo, tuh. boleh. Kasih R, yo. Terus. Ini aku tulis KP Terus yo. Aku tulis KP yo. tulis KP. Premisnya tulis KP sih. KP dan negasi R atau S. Ini kan. Ya, Terus di sini semua negasi dulu. Q, maka S. Nih, udah nih. Terus kesimpulannya kita negasiin Terus ya. Teman-teman. eh, Stepnya. Terus. terus P ini medun. Aku harus kondure lah. P ini medun. Ini dan ya, P berarti turun, P-nya P turun, P turun. turun, berarti di sini negasi Yang R itu juga atau S turun. ya, turun. Nah, berarti nyabang. Cabang. Boleh, cabang sih boleh. Cabang si AE. Ini kan negasi R ya, berarti kan ini cabang nih. Cabangnya apa ya, karena atau doang, yang dinegasikan R-nya nih ya. Ingat negasinya di R, berarti di sini cabang. Terus, Terus itu yang negasi turun di dua dua cabang. ini ya, ini ya. Oh, Premis duanya berarti turun di dua-duanya, gitu ya. Apa kayak turunnya? negasi Ki, kok Ki dan negasi S. Oke, berarti Ki ini Q, negasi, negasi S. Di sini juga Q, negasi S. Terus, oh, kanan tutup. tutup. S kontradiksi ya, tutup. Terus, Atas kan tutup yo. coba. Nggak nutup. Nah, tutup berarti kan kebuka. Ya. Nah, jadi kebuka. Nah, counter example-nya adalah Nega- Ketika S itu 0, Ki itu 1, R itu 0, P itu 1. Oi, oi. ya Q-nya 1 nih. Ini 1, S-nya 0, R-nya 0, P-nya 1. Udah kan? Sorry. 1. SR 0, QP 1 ya. Kita cek. Kita cek balik lagi ke atas nih. Kita verifikasi nih. Verifikasionis nih. Nah, apa tadi? SR 0, QP 1. Berarti SR-nya 0. R-nya 0, S-nya 0, QP 1. 1 ini 1. Kan? Karena R-nya 0, berarti negasi R-nya itu 1 kan? Ya kan? Negasi R-nya itu 1. 1 atau 0 berarti 1. Karena P-nya 1 sama 1 berarti premis 1-nya benar ya. Premis 1-nya benar, 1 nih. Terus ke premis 2. I-nya benar, S-nya 0. Berarti kan 0. 0 dinegasiin jadi 1 kan. Berarti premis keduanya 1. Berarti semua premisnya benar di sini ya. Tapi R-nya 0. Nah, berarti kan keliru. Jadi counter example jelas invalid.
Jadi ada kondisi, ada interpretasi di mana semua premisnya benar dan kesimpulannya salah, berarti invalid. Itulah gengs, ini contohnya. Dan sebenarnya untuk urutannya teman-teman bisa fleksibel ya. Kalau aku sih, kalau aku ngelihat ini, kalau Akil kan tadi kan dia ini dulu terus dicabangin kan. Nah kalau aku enggak, kalau aku malah lebih suka ininya dulu. Jadi cabanginnya ini terakhir. Gimana itu? Nah misal ini, tadi kan P dan negasi R atau S. Terus negasi dari Q maka S. Terus negasi R gitu ya. Kan sini dan, berarti tadi benar sebenarnya. Tapi kalau aku duluan ini aja dulu. Jadi kita punya Q, terus kita punya negasi S. Terus ini baru diturunin. Kan ini dan. Oke, kita punya P, dan kita punya negasi R atau S. Nah itu baru cabangin terakhir. Negasi R, terus sama S. Udah. S-nya kan jelas kontradiksi di sini ya. Tutup, berarti ini tutup. Yang di sini kebuka. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya udah gitu. Jadi kita nggak perlu dua-duanya kita taruh gitu ya. Kita cuma cukup naruh sekali aja. Jadi percabangannya di sini. Kalau udah cabang kita nggak perlu naruh-naruh lagi di bawahnya kan. Lebih simpel. Jadi fleksibel lah sebenarnya. Teman-teman mau ngeduluin yang mana, mau ngecabangin yang mana, atau mau ngelurusin atau menurunin yang mana, it's okay. Itu nanti di soalnya juga ada kok. Yang Akil pusing nggak abstraksi. Nanti ada latihan-latihan juga di abstraksi juga itu teman-teman. Jadi kita nggak tahu premisnya apa, kesimpulannya apa, tapi di abstraksi. Dalam arti kita ngebuktiin kalau kita aturan kita tuker-tuker beneran tetap valid nggak sih gitu kan. Nah itu kita harus pakai metode abstraksi. Itulah. Kita mau satu contoh lagi, Bobi, mau lanjut ke pertanyaan teman-teman. Gimana? Masih belum muter yang konjungsi, Mas. Konjungsi. Konjungsi kan P dan Q misalkan ya. P dan Q ini. Mas Andre Marcelo. Konjungsi itu berarti tinggal turun aja intinya. Kan P dan Q itu benar ketika P-nya benar sama Q-nya benar kan? Benar, Q-nya benar kan? Nah, kalau dalam di sini tinggal P sama Q gitu aja. Tinggal turun gitu aja. Jadi maksudnya satu baris turun ini itu adalah dua-duanya dianggap benar secara bersamaan. Jadi turun itu seperti itu. Sementara kalau bercabang itu maksudnya adalah ya setidaknya salah satu ini benar, bisa jadi dua-duanya benar gitu ya. Tapi jadi intinya gitu aja. Kalau misalkan turun doang, itu dua-duanya dianggap benar. Jadi segala yang turun dari percabangan itu dianggap benar semuanya secara bersamaan nanti. Interpretasinya seperti itu. Kalau kita mau samakan dengan semantiknya ya. Oke, terima kasih, Mas. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi nih contoh yang tadi, ini kan dannya di sini, ya udah kita tinggal turunin kan. Dannya di sini, berarti P-nya ini kita turunin, yang di sininya kita turunin. Karena dalam kurungnya di sini toh. Ya udah, kita tinggal turunin di sini P, terus ini negasi R atau S kan. Ini yang di sisi kanannya, ini di sisi kirinya. Udah, tumpuk aja, tinggal numpuk aja. Mau teman-teman tulis terbalik juga nggak masalah. Mau nulis yang sebelah kanan dulu sama kiri duluan, sebenarnya nggak ada masalah karena itu dan. Nanti akan ketemu kontradiksinya. Terus satu contoh lagi. Oke, satu contoh lagi. Ada satu contoh lagi nih yang juga lumayan kompleks. Tapi Bung Ilfas Satria ini mau jawab gak nih? Satu contoh lagi nih, harus jawab ya. Belajar jawab. Nih, jika P maka Q dan R, premis satunya, premis duanya, negasi R, dapat disimpulkan negasi P. Nah, apakah ini valid? Satu contoh lagi nih. Premis satunya jika P maka Q dan R. Premis duanya negasi R. Kesimpulannya negasi P. Apakah ini valid? Nah, ini
Prime 1, Prime 2, K. Tes kesimpulan. Ya 5 menit. Dan ada yang langsung bisa intuitif langsung jawab. Kira misalnya ono anu kil, ono apa? Ono plugin buat anu lagu. Jadi pas anu apa? Pas nunggu kayak gini tuh kasih lagu kok seru kayak. Dung Oh, dung Discord dung. Pak. Discord iku jenenge. Wilmio. Monggo, Bung Ilfas, monggo gimana? Bung mau nunjukin coret-coretannya atau mau dikte aja nggak masalah sih. Gimana berarti? Dikte aja Bung, dikte. Boleh. Gimana Bung? Jadinya awalnya ini gimana nih? P, jika P maka Ki dan R. P, jika P maka Q dan R. Di Oke, bawahnya terus? negasi R. Oke, terus? Di bawahnya P. Boleh, P ya. Terus percabangan dari yang jika P maka Ki dan R itu Oke. sebelah 2. Jadi Aha. negasi P Oke. sama Ki dan R. Yang sebelah kanan Ki dan R. Oke, terus? Dari Ki dan R itu secara ke bawah Ki sama R. Oke, terus? Itu semuanya kontradiksi, jadi valid. Oke. Ya, nutup ya. Tutup, terus ini kontradiksi. Iya. Betul. Korek. Bagus. Jadi ya udah gitu aja. Jadi ini mau teman-teman mau masukin 1010 ke sini semua, itu pasti valid. Jadi nggak ada kemungkinan di mana premisnya benar, sebenarnya salah itu nggak ada. Itu kenapa nutup. Jadi seperti itu interpretasinya teman-teman. Nah kalau kebuka, nah itu nanti tinggal kita bisa cross check ke atasnya lagi, kayak misalkan yang tadi, yang ini nih. Yang ini kan tinggal kita cross check aja. Kalau kita cross check ke atas pun, nah yang ini nih, kita tinggal cross check ke atas pun ya udah ke verifikasi kan. Nah itu karena sistem ini udah sound and complete gitu. Jadi kita tinggal melihat sintaksisnya doang, kita udah tahu semantiknya. Ketika kita tahu semantiknya, kita udah tahu pohon logikanya kayak gimana bentuknya. Pasti bakal nutup. Jadi kayak gitu. Gimana? Bung Ilfas, masih ada kebingungan? Masih penasaran juga? Mantap Bung, paham. Paham ya? Baru paham sih. Jadi simple kan? Jadi kalau teman-teman tinggal ngeliat simbol-simbol gitu, ya udah teman-teman bisa ngawang-ngawang langsung gitu. Apa cabang apa, mana kemana, oh ini valid nih, gara-gara tutup semua, udah selesai. Nggak perlu bikin tabel kebenaran lagi gitu. Nah ini kalau ini nih 3 nih, 3 ini berarti benar 2 pangkat 3, 8 nih. Ini kalau pakai tabel kebenaran ini 8 nih soal ini nih. Teman-teman harus satu, bah, ini sorry P, ini Q, ini R, ini 1, 0, panjang banget pokoknya. 0 terus ini 1100, 00, 1100, terus ini 10, 10, 10, 10, waduh bos sampai kapan nge-proof-nya bos, ini belum ini ya, kita cek satu-satu, panjang banget. Kalau pakai pohon logika udah langsung set, tutup valid, ada yang nggak nutup valid,
Oh, ini ada yang mau lebih kompleks lagi nih. Akil. Oke, boleh. P Makaki, makanya jangan panah dong biar beda. Biar tahu kalau ini klasik. P Makaki dan R maka S dapat kita simpulkan P maka S atau R maka Q. Apakah ini valid? Yang lain mungkin atau Bung Livas. Itu Ilfas apa Livas ya Bungnya? Sorry. Ilfas Satria. Jadi kalau teman-teman ini salah satu yang yang dikritik juga lagu klasik ini. Tiba-tiba jika makanya konsekuensinya ditukar. Lihat kalau teman-teman perhatiin kok tiba-tiba jadi panah aku nulisnya, udah kebiasaan panas ya. Sorry. Bersama. Lima menit. Wah, cabangnya gede gitu. Parah kan. Itu tuh. Sekaligus memberikan contoh ke absurditasannya nggak sih? Iya, bener-bener. Ini 950 lah, ini bisa jadi soal terakhir. Ini acuannya dari itu, Bung Tom Grid. Acuannya dari bukunya Grabris yang Introduction to Non-Classical Logic. Di situ ada. Itu dia pakai approach yang seperti ini. Kalau misalkan Bung mau pakai acuan lain, bisa cari di internet juga sih. Seingatku bukan bukan anu deh, Gil. Bukan Kripke yang Kripke itu menggunakan ini di modal logik kan. Tapi sebelum ini sebenarnya udah ada kan, seingatku. Lewis Carroll nggak sih, Mohan? Iya, Oh, ya. kayaknya Lewis Carroll udah menggunakan metode ini itu udah ada sebelumnya. Fun fact yang Lewis Carroll tuh yang buat Alice in Wonderland, jadi teman-teman Hmm. Ini pencipta apa novel anak-anak lah logika. hmm. Nah, dia logikawan emang dan ini sebenarnya novel Alice in Wonderland bisa berkaitan dengan logika karo filsafat bahasa atau dekat banget toh. Dia menunjukkan kebingungan bahasa toh.
Ini kita di bab satunya ya, Bung Thomas Grid itu di bab 1. Nah, di bab 1 ini ngomongin logika klasik yang pakai approach ini sama semantik tadi yang udah aku omongin di awal-awal. Ini 949 gimana guys? Bung Ilfas Satria mungkin mau jawab lagi atau yang lain yang berani? Atau Bung Toms Grid mau nyoba jawab? Boleh, silahkan kalau mau nyoba jawab. Boleh, Bung Ilfas mau coba. mau coba lagi boleh. Gimana Bung jadinya? Agak panjang sih, Bung. Oh, nggak apa-apa. Emang panjang tadi, aku udah lihat di panjang. Iya. Bang Akil nih, Bang dari soal terakhir di Ultimate. Boleh. Gimana? Yang paling atas tuh P maka Q dan R maka S. Oke. Di bawahnya negasi dari P maka S atau R maka Q. Oke. Terus? Oke. Terus ngebagi dulu yang pertama yang P maka Q dan R maka S itu. Oke. Jadi Negasi P maka S enggak P maka Q enggak pakai negasi. oke. P maka Q Terus? di bawahnya R maka S. Oke. Terus yang ngebagi yang kedua itu negasi P maka S sama negasi R maka Q. Oke. Terus? Terus di sini percabangan dari yang P maka Q yang P maka Q itu. Jadi negasi P yang kiri negasi P, yang kanan Q. Oke. Terus? Iya, yang negasi P itu cabangin lagi dari yang R maka S itu. Jadi negasi R sama S. Yang Q juga sama, negasi R sama S. Oke. Terus? Yang dari situ yang percabangan yang dari negasi P maka S itu diturunin jadi P di bawahnya negasi S. Oke. Jadi perempat-empatnya itu P Ini. negasi S. Ya. Negasi S, P negasi S, P negasi S. Terus yang terakhir di bawahnya di keempat-empatnya itu lagi jadi R negasi Q. Oke. Negasi Q, R negasi Q, negasi Q. Terus? Mungkin yang kontradiksi itu di negasi Q sama Q. Yang ini. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi ini juga nih. Terus? Sampai situ sih. Oke. Berarti ini kebuka nih, yang sebelah kiri ya, bagaimana? Iya, yang sebelah kiri kebuka. Mungkin yang lain? Ini P-nya ada P loh di sini, Bung. Iya. Kita keperhatiin lagi. Nah, berarti nutup. Jadi nutup semua. Nah, ini valid nih. Oh iya. Nah, karena ini P di sini. Sebenarnya strategi karena kalau kita nge-unfold semuanya dari awal, nah pasti akan apa?
akan ketutup kayak gini. Akan apa ya? Cukup membingungkan soalnya sederet gini langsung gini kan. Paling sederhana adalah yang negasi dulu, Bung. Dibuka dulu. Kalau ingin cepat. Oh Jadi iya. jadi kalau misalkan dari sini kita bisa ngeliat kan di sini ada dan nih. Berarti kita udah tahu, udah bener step awalnya. Nah, step keduanya ini udah bener negasi. Nah, step selanjutnya paling enak sebelum ngecabangin adalah yang dan dulu, yang lurus-lurus dulu kita bukain dulu semuanya. Jadi kayak di sini negasi ini kita buka dulu di awal. Jadinya nanti kayak gini. Kasih contoh langsung. Jadi contoh langsung, tadi kan P maka Q ya. Terus dan R maka S. Nah, terus di sini berarti negasi dari P maka S atau R maka Q. Ini ya. Tadi udah bener. Itu P maka Q terus R maka S udah benar. Nah, yang keduanya juga udah benar. Udah tepat, itu udah benar semua sih sebenarnya, tapi untuk faster gitu, untuk lebih cepat lagi. P maka S negasi, terus ini negasi dari R maka Q. Ini pas. Nah, ini di unfold dulu aja nih yang dua ini. Yang sini sama sini dibuka dulu. Tadi kan di sini P, di sini negasi S. Terus di sini R, terus negasi Q kan. Nah, baru kita buka yang ini sama ini karena dia bercabang. Nanti negasi P terus apa tadi? Q ya. Negasi P Q, negasi R S. Negasi P terus Q. Ya, kalau udah nemu kontradiksi langsung tutup aja. Ini udah kontradiksi nih pasti nih. Tutup aja langsung, ngapain diterusin. Nah, terus yang Q-nya kan tinggal yang ini udah tinggal yang ini. Nah, R maka S berarti jadi negasi R sama S. Ya kan? Bukan harus kontradiksi yo. Oh iya sih, wis kontradiksi yo. Ngapain tuh? aku yo gak merhatiin ya guys. Oke, thank you. Yo wis iya kontradiksi. Mau kita buka di sini udah kontradiksi nih. Berarti logikanya kalau kita buka yang satunya lagi kontradiksi juga berarti. Ya kan? Karena yang di sini kita buka cuma satu aja udah kontradiksi. Berarti yang satunya kita buka juga udah kontradiksi. Ya kan? Kalau S-nya udah pasti kontradiksi sama ini, R-nya udah pasti kontradiksi sama ini karena udah nutup tadi kan. Ya udah. Oh iya. Berarti internally udah kontradiktif semua. Jadi mau kamu buka yang ini atau yang ini udah pasti nutup. Nah, ya jadi gitulah. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngomongin tadi internally kayak gini nih, kenapa bisa nutup? Ini juga termasuk membuktikan mungkin teman-teman yang udah sedikit paham, berarti bisa membuktikan bahwa P maka Q itu bisa langsung kita simpulkan ini dari satu premis ini aja. Itu kita bisa langsung nyimpulin ini. Begitu juga dengan premis dengan satu sisi yang ini, kita bisa langsung nyimpulin ini satu baris ini. Karena tadi kan langsung nutup, cuman satu doang. Nah, mungkin teman-teman yang ingin buktiin bisa buktiin sendiri bahwa premis yang cuma satu ini, premis ini doang itu bisa langsung nyimpulin ini, dan ini doang itu bisa nyimpulin ini karena tadi udah langsung nutup. Jadi seperti itu, guys. Nah, ini kenapa ini aneh? Nah, tadi anehnya adalah karena konsekuensinya tiba-tiba pindah gitu. Dari antecedennya jika P maka Q, terus ini jadi P maka S yang harusnya ini konsekuensinya R kan. Meskipun di sini atau di sini dan. Terus ini yang R ketukar jadi Q. Harusnya Q itu kan dari P. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh di dunia nyata, jika akil di Temanggung, maka akil di Jawa Tengah, Jateng. Dan, ya kan, jika akil di mana Surabaya, maka akil di Jatim. Berdasarkan logika ini,
berdasarkan penyimpulan ini yang valid ini dalam logika klasik, ya kan? Berarti apa kesimpulannya? Dapat disimpulkan apa nih guys? Ini aja yang dapat simpulkan. Apa ya? Dapat simpulkan apa ini? Tinggal ganti ini jadi atau, ya kan? Terus konsekuensinya kita tuker aja. Jateng jadi Jatim, Jatim jadi Jateng. Jadi kesimpulannya adalah jika akil di Temanggung, maka akil di Jatim. Atau jika akil di Surabaya, maka akil di Jateng. Salah kan? Nggak masuk akal kan? Ini bener nih. Ini kita pakai, kalau misalkan pakai simbol-simbol gini, oke, valid gitu ya. Oke, klasik ya. Tapi kalau kita pakai sehari-hari kita gitu, ini jelas keliru. Ini benar gitu, premisnya benar. Kalau di Temanggung emang di Jawa Tengah, di Surabaya emang di Jatim gitu ya. Dan gitu, dua-duanya benar emang. Jadi premisnya ini benar. Tapi kesimpulannya, nah ini yang bermasalah nih kesimpulannya. Jika akil di Temanggung, maka akil di Jatim ya. Kalau akil di Temanggung ya akil nggak di Jatim. Ini salah, ya kan? Tapi kalau akil di Surabaya, maka akil di Jateng. Ya salah, kalau Surabaya itu ya Jatim. Salah. Lah kalau atau kan kedua sisi kan seharusnya benar kalau salah satunya benar gitu. Ini atau, tapi dua sisi kan salah. Harusnya salah dong. Tapi kok valid? Cara simbolik kok valid? Itu dia. Masalahnya itu dia, logika klasik itu itulah masalahnya. Jadi secara simbolik itu valid, tapi secara di dunia nyatanya enggak gitu. Jadi dia fail atau gagal untuk mengakomodir penalaran di dunia nyatanya gitu. Modelingnya itu nggak pas untuk modeling spasial itu nggak pas. Oh, bahasa matematika apa topologi ya. Spasi reasoning buat topologi nggak bisa gitu. Supaya reasoning topos itu susah di sini gitu. Ini salah satu contohnya gitu ya. Meskipun ada atau topologi klasik ya ada gitu, tapi nggak bisa. Ini salah satu contoh konkretnya gitu ya guys ya. Mungkin itu kita udah jam 10. Mungkin akan aku tutup ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lagi, aku lempar ke Bung Akil. Oke, eh, cukup rumit ya tadi ya mungkin untuk pertama-tama ya, karena mungkin kita belajar logika dari kemarin tuh yang konseptual ya, nggak yang teknis ya. Jadi mungkin teman-teman juga baru kenal mengenai apa itu ada truth table, tipe itu untuk seri kali ini rencana kita lanjutin pembahasan logika, tapi butuh pembuktian gitu ya. Kil, Kita putus-putus Kil. tes tahu ini putus-putus. Iya masih dikit. Tes. Yo, lancar. Nah, ya intinya besok kita dalam ya filsafat logika akan pakai trilogic ini ya, untuk beberapa logika yang bisa pakai trilogic, karena jujur aku nggak yakin semua logika bisa ditranslasi pakai trilogic, cuma ini metode yang bisa diterapkan ke banyak logika. Misal kayak FDE nanti pakai trilogic gampang banget gitu, atau nanti juga paradoks, atau nanti juga intuitionistik gitu, itu bisa pakai trilogic. Jadi sangat penting untuk teman-teman mengetahui logika ini lebih metode ini lebih lanjut ya. Dan untuk rekamannya nanti bakal ada di YouTube Intuitionistik. Bagi teman-teman yang masih bingung bisa coba-coba terus pause di YouTube nanti, dan kita juga akan ada yang namanya kayak ya lecture notes gitu lah ya. Lecture note itu nanti untuk teman-teman juga acuan untuk dalam bacaannya gitu. Dan untuk sumbernya sendiri udah eh, dibagikan ya, judulnya ya, Introduction to Non-Classical Logic.
Itu ada di drive WA juga, teman-teman bisa cek. Ada soal-soal yang apa namanya, yang ada di buku itu juga. Teman-teman juga bisa cek gitu. Kalau teman-teman pengen ngerjain dan bingung, bisa ditanya langsung ke WA, diskusi sekalian. Let's go gitu. Ya udah sih kalau nggak ada Seingatku di yang ingin. bukunya Bung Martin juga ada toh, yang prinsipia Oh iya, logika toh. bukunya Nah, di seingatku ada juga belakang ya, ya. di belakang, Nah, di bagian bukunya Bung belakang. Martin juga ada. Bagi teman-teman yang belum punya cukup logistik dan ekonomi untuk membeli buku-buku seperti bukunya Bung Martin atau mungkin buku originalnya Grampris, bisa langsung ke Libgen ya, atau ya di drive kita juga udah gitu. eh tapi tolong jangan disebarkan karena cukup kami yang berdosa. Apa ya? Ya udah sih, mungkin itu aja. Langsung diskusi bisa diakhiri, kelas bisa diakhiri. Teman-teman bisa keluar dari Zoom, kan gitu. Dan ya kalau ada yang ditanyain langsung aja nanti ke WA. Oke. Oke, thank you teman-teman yang udah hadir. Terima Jangan kasih. lupa. Oke, sama-sama Bung. Oke. 150.000 ya Bung, prinsipal jika aku cek bukunya Pris 1 juta sih. Iya, aku tuh cek bukunya Pris sebenarnya 1 juta bro. Oke, 1 thank you juta. kawan-kawan. Aku matiin ya. Thank you, Bung. Thank Thank you you, thank banget. you. Oke. Siap.